4 jamnya kayak apa? Coba 4 jamnya kayak apa? Ini 4 jamnya. Coba di zoom out lagi. Ini kalau kayak gini trennya jelek nih sebenarnya Mas. Ini Iya, kalau kayak gini harus tren. trennya kan pecah nih jelek nih. Kalau gini Iya. ganti aja jadi paksa. Enggak uptrend Oh, enggak downtrend kan? iya ya betul. Enggak, coba kalau dari coding gimana codingnya? Higher low juga enggak. Baru 2 kali higher low-nya. Sideways juga enggak. Lower high juga enggak. Iya, Kayak gini buang. Paham nggak? iya, iya. Heeh. Dibuang aja. Ada yang lain nggak? Ini ada. Nah kalau ini apa trennya? Sideways. Oke. Ini sebenarnya sideways aja juga bisa dibilang itu sih. Jadi kayak itu sideways. Bener nggak? Bawah mata saya tandain coba. Apa Pakai nih, Mas? horizontal ray. Sideways. Yang pencet tuh yang gambar Pak Oh, horizontal ray. Tandain dulu bawahnya. Bawahnya tandain. yang ini lah. Bagian kirinya. Bagian kiri. Di kiri. Spikul kiri. Nah pencet. Nah habis itu yang atasnya juga jangan lupa. Yang ini. Atasnya aja nggak apa-apa. Atas ini langsung. Ya, atau enggak yang kanan sih ketiga boleh. Suruh yang ketiga. Nah, itu juga boleh. Ya. Jadi kita hapus Nah, nih. ya. Critical area tengah-tengah itu juga termasuk dari critical area tuh. Cuman ya jadinya TP-nya kecil ya. Ya bisa sih sebenarnya kalau mau dipaksain ke yang 0,19 itu juga make sense kok. Oke, berarti Mas by on Hmm, retest ya. iya. Oke, good nggak apa-apa. Oke, boleh. Ini udah bener kok. Aman ya. Ini bagus yang ini bagus. Oh, sebentar ya, aku boleh dulu. Oke. Oke, ada yang bertanya lagi? Mas Devi? Ada lagi nggak? Hmm, nggak ada sih. Kalau Mas Ya Daud, biasa. Mas Adesya ada yang mau tanya nggak? Biasa kalau sahamnya ya cuma tinggal mau antri Telkom ini ya kemarin. Pakai weekly berarti trendline-nya. Iya, heeh. Kalau aku bilang ntar aja itu mah entry ntar juga jebol lagi ke bawah itu. Iya, Baru juga patah kan? Ini iya. paling nggak jauh tuh ke arah merah terus ntar jebol lagi ke bawah. Jadi nggak Ini usah rasanya kayak kompositnya dia kalau mulai lihat rebound itu. gitu ya. Kenapa? Tapi ini dia kan kalau di time frame 4H Mm-mm. kayak ada gap nggak sih Mas Ke ini? bawah ya betul. Iya ini ya. Mm-mm. Iya benar. 6.800 tuh ya. Itu juga yang 7.100 atasan dikit itu juga gap kok. Di bawah candle merah. Yang terakhir lihat candle terakhir. Coba candle terakhir. Ini ta Mas. Nah itu ya, ya betul itu juga gap itu juga masuk ke isi. Oh, Kita masuk ke isi juga. Berarti yang paling duluan ke situ yang atas dulu, habis baru yang bawah. Kayak gitu, nggak usah buru-buru. Oke, oke. paham ya? Mm-mm. Oke, coba sini aku lihat dulu bentar. Coba nih kita lihat. Coba aku pinjam dulu boleh share screen-nya? Boleh. Hmm, nih, coba aku pinjam dulu ya. Share screen gue kelihatan nggak? Mas Devi, Mas Daud, Mas Ardiansyah. Kelihatan. Ini diambil dari punyanya Mas Hendrik nih. Ya, ini kita bisa lihat. Salah satunya kita tinggal tarik aja ya. Bentar, aku setup dulu. Ini aku set aja nih. Udah mulai uptrend. Set. Ya enggak? Ini agak uptrend kan nih? Ya kan? Agak uptrend ya. Higher low, higher low, higher low ya. Kan kita mau scalping doang nih. Bener gak? Iya, iya.
ya kan? Nah, besok critical area di mana? Critical area-nya kita bisa lihat di sini. Di sini. Nah, atau mungkin di atas sini. Betul nggak? Mm-mm. Nah, ketat aja nih. Kita bisa buy on weakness kalau ada swing low di sini, atau kita bisa sell on breakout. Nah, lihat aja kayak gimana utamanya kan. Kita ke M15. Oke, tungguin aja nih kayak gini, tungguin swing low-nya. Tadi Nah, M lihat berapa, deh. Mas? Ini M15, tadi kan H1 Tadi. trendline-nya. Oh ya ya ya. Lihat nih. Tuh, emang di weakness sih, cuman dia malah nembus kan di sini kan. Lihat nggak? Ya. Ini kalau kayak gini kita malah sell on breakout. Paham nggak? TP-nya di mana? TP cari yang signifikan aja. Misalnya di sini oke lah. Tuh, stop loss-nya di berapa? Ini kan 1%. Stop loss-nya harus jauh-jauh. Segini aja. Tuh, ya kan? Bener nggak? Masih lanjut ya, mungkin sampai sini bisa sih. Tuh, masih bisa kan? Paham nggak? Mm-mm. Ini kalau kayak gini, kita tungguin dulu nih swing low-nya nih. Ini kan di sini nggak ada swing low nih. Kalau kita main langsung hajar buy on weakness, loss kita pasti. Paham nggak? Kita harus dulu konfirmasinya apakah swing low itu terjadi atau enggak. Kalau nggak terjadi, mulai kayak gini, ya kita harusnya malah lanjutin ke bawah. Paham ya? Kita harusnya sell on breakout. Ada yang bertanya nggak? Mas Devi, Mas Ardiansyah, Mas Daud. Aman? No no no. Masih aman ya? Masih aman ya? Masih clear ya? Mas Ardiansyah, Mas Ardiansyah tadi belum ya? Oke, nggak apa-apa. Dia mau tanya dulu nggak apa sih ini? Ini sama materi yang penting nih soalnya nih. Ada yang bertanya nggak? Tadi kok bisa dianggap swing low itu ya apa sih, Mas? Yang Lihatnya. mana? Yang tadi. Yang BNB tadi. Nah ini. Enggak, kita justru malah nunggu swing low-nya di sini nih. Di sini kita kan udah dekat-dekat nih, bener nggak? Ah iya iya. Tapi habis itu yang muncul adalah candle ini. Jebol lagi ke bawah. Kalau kita sifatnya spekulatif buy, misalnya nih, kan udah ketika area trendline kan. Misalnya kita otomatis hajar aja nih, wah udahlah kita buy aja lah, kita buy kan ke atas kan. Tapi nggak ada swing low-nya. Berarti nggak ada pembalikan. Paham nggak? Yang ada jebol ke Oke. bawah. Saya gambar di sini. Jadi jangan pernah beli itu ya spekulasi, walaupun tuh harganya udah murah, udah di weakness area, udah di trendline ataupun critical area. Kalau nggak ada swing low time frame 2 derajatnya, jangan dihajar. Paham? Paham nggak? Mas Daud, Mas Devi, Mas Ardiansyah. Paham ya? 2 derajat tuh ngeliatnya dari mana sih, Mas? Kemarin kayaknya aku udah coba bentar ya, aku cek dulu ya untuk catatannya ya. Wait. Ini kayaknya di sini udah ada ya, bentar ya. Nih. Bentar ya. Aku langsung ke catatan aja deh. Bentar ya. Wait. Sebentar. Bentar ya. Nih.
Kan nih. Kabar nggak? Tadi Mas siapa? Mas Tevi yang nanya. Ini kemarin. Misalnya Oh, Mas sukanya pakai apa? Pakai H1 misalnya. hmm. Derajatnya kayak 15. 1, 2. Oh, I see, I H4 see. kayak 30. Ya, 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 lupa, Mas. Oke. Paham ya? Heeh, Aman ya? heeh. Nah, jadi kayak gitu. Kalau misalnya kita ngomongin 2 derajat. Nah, misalnya aku contoh satu lagi deh. Biar untuk recall semua orang. Berarti ya. XRP USDT misalnya. Kita pakai 4 jam deh. XRP udah aku analisa ya. Coba bentar, ada lagi. Ada saran koin nggak yang bisa aku analisa? Coba ada saran koin nggak? Ada yang mau saran koin Cardano nggak? tuh. Cardano Cardano, coba. oke, ada USDT boleh. Nah, ini kalau kayak gini trennya jelek banget nih. Ya, ini trennya jelek. Kenapa aku bilang begitu? Ini udah pasti downtrend ya. Ini udah pasti downtrend. Nah, ya kan? Nah, ini kita lihat aja. Di sini itu sebenarnya downtrend. Berarti kalau misalkan downtrend, nih sumpah ini jelek banget. Sebentar ya, aku cek dulu ya. Nih, primary, secondary false break, primary lagi, primary, secondary nih atau koreksi nih, ini koreksi semua nih. Nah, ini masih koreksi, tiba-tiba koreksi lagi. Nah, ini nggak tahu kemana. Ya, mau dibilang kenapa aku bilang ini bukan uptrend? Oke, kita lihat ya kenapa alasan ini bukan uptrend. Misalkan kita anggap ini dia udah patah dari trend line-nya, misalkan begitu. Oke, ya. Habis itu kita anggap ini dia uptrend. Uptrend dari mana? Dia lower high, lower high. Itu enggak? Dari kalau kita itu dari bagian bawah, dia cuma sekali doang lebih tinggi. 1, 2. Dan ini pun udah ada pelemahan. Berarti kalau kayak gini, trennya jelek, buang. Paham nggak? Ini trennya nggak bisa tarik. Ini kalau seperti ini nggak usah dipusingin. Ini kita mau short salah, mau buy itu salah juga. Paham nggak? Hmm. Ini kalau kayak gini, tren baru patah, terus habis itu dia agak lemah begini, buang. 1 jam coba. Ini juga nggak ada artinya juga 1 jamnya. 1 jamnya mau kita anggap apa? Sideways misalnya. Anggap sideways. Begini. Pasangannya nggak ada, cuma satu swing doang. Kita anggap begini. Cuma satu doang. Kita anggap begini. Pantulannya kecil. Nggak bisa tarik kan? Paham nggak? Hmm. Ini kalau kayak gini jangan pernah dibeli, jangan pernah dipaksa. Paham nggak? Coba cari yang lain, misalnya wave. Kita ke 4 jam. Ini pun juga sama. Jangan diambil. One. Ntar deh, gak enak One. BTC. BTC coba. Coba sebentar ya. Kita coba BTC-nya. Misalnya 4 jam. Udah kalau BTC jelas ini. Jelas apa? Jelas sideways ya. Tuh. Bener. Sempat false break 2 kali. Tapi semuanya terlingkupi areanya. Ini kalau seperti ini, udah jelas kita belinya cuma beli sini doang nih. Longnya beli sini doang. Paham nggak? Habis itu ntar area TP ini boleh juga di sini gitu kan. Ketika areanya kan. Udah tungguin aja kalau kayak gini. Paham nggak teman-teman semua? Tungguin aja sampai ke bawah gitu. Atau kalau mau paksa ya boleh aja sebenarnya sell on breakout nanti di sini. Kalau bisa breakout ke bawah, kita boleh sell on breakout sampai ke ini enggak bisa. Kan dari H4 itu kan sideways, berarti kita langsung ke M30. Nah, mungkin ya bisa aja kalau misalnya dia ngelewatin area sini, area penting di sini nih. Nah, ini kita boleh nih kita sell on breakout nih, short. Cuman memang stop ATP itu kecil, cuma 2% gitu kan. Stop lossnya berapa? Stop lossnya gede. Tuh di sini habis di kira-kira aja ya 2% juga nggak apa-apa. Misalkan mau dipaksa kayak gitu. Kalau aku pribadi sih aku nggak suka trading itu dipaksa. Jadi mendingan aku tunggu
Entry-nya di sini. Ketika ada angin di sini pasti ada angin, pasti ada pantulan. Nah, TP-nya di mana? Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kita bisa di sini 1,9 gitu. TP-nya berapa? Bisa di sini 3%, bisa di atas sini 6%, macam-macam. Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Hmm. Jadi entry di critical area jadi paksa. Oke? Ini kan H4-nya nggak ada critical area nih di area sini. Ya udah nggak usah dipaksa. Paham ya? Paham? Paham. Iya. Oke, good. Kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Oke. Area. Sip. Nah, berikutnya kita bakal masuk ke yang namanya chart pattern. Chart pattern itu sebenarnya berbentuk pola-pola gitu ya. Yang kita tahu memang pola-pola doang. Yang dimana dia itu berbentuk sesuatu yang mendeskripsikan dia itu mau kemana gitu. Nah, sebenarnya chart pattern itu nggak cuma pola. Ada beberapa unsur yang harus dimiliki sama dia. Yang pertama itu pasti polanya, bentuknya harus betul. Nah, tapi yang nggak kalah penting itu adalah ledakan. Jadi yang namanya pola itu pasti ada ledakan. Jadi kalau misalnya ketika ada pola terus nggak ada ledakan, itu berarti polanya gagal. Karena chart pattern itu mendeskripsikan akan ada ledakan dalam kurun waktu yang dekat. Nah, oleh karena itu, kalau kita ngomong ledakan berarti breakout. Berarti untuk entry-nya kita menggunakan buy on breakout atau sell on breakout. Nah, dan satu lagi itu adalah arah harga. Kalau kita ngomongin arah harga nih berarti apa? Kalian tahu nggak ini apa? Arah harga itu apa? Apa kira-kira? Tren, betul nggak? Kalau misalnya tren, time frame berapa? Major apa minor? Major. Major, betul. Habis itu kalau misalnya kita ngomongin pola, berarti itu bentuknya berarti ada di time frame minor. Ya gitu. Bisa nggak pola di major time frame? Bisa, tapi efeknya lama, efeknya panjang. Kayak gitu. Nah, kalau apa untuk trading diutamakan untuk efeknya itu ada di polanya itu ada di minor time frame. Nah, udah gitu kita bisa bagi menjadi dua nih. Untuk chart pattern itu ada continuation pattern itu yang pertama. Habis itu lagi ada namanya reversal pattern. Reversal pattern. Kalau continuation pattern kayak namanya ya continuation berarti kelanjutan. Kelanjutan apa? Kelanjutan tren. Nah, kalau misalnya tren sebelumnya adalah uptrend atau bullish, berarti dia mau kemana? Berarti dia mau kemana? Uptrend. Ya, mau makin uptrend ya, mau makin ke atas. Mau uptrend lagi, mau lanjutin harganya ke atas. Nah, ini begini sebentar ya. Habis itu kalau misalnya downtrend, dia itu mau kemana? Mau makin ke bawah ya. Makin downtrend. Nah, di sini nih, ini berarti kalau misalnya uptrend ke uptrend kita buy, downtrend ke downtrend kita sell. Terus patternnya ada di mana? Ada ketika mereka koreksi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin koreksi, ini berarti begini, misalnya ini di majornya nih. Majornya higher low. Ini uptrend kan? Uptrend koreksinya ke atas apa ke bawah? Ayo, uptrend koreksinya ke atas apa ke uptrend koreksinya kemana? Eh,
ke bawah. Ke Berarti bawah. kalau misalnya kayak sekarang lagi koreksi nggak nih? Ini koreksi nggak? Enggak. Kayak nggak koreksi. Berarti di sini nggak bakal ada pattern. Tapi ketika dia turun ke bawah, ini baru ada pattern nih. Nanti kalau kita tarik kan sebenarnya begini nih, betul nggak? Nah setiap dia koreksi begini, itu pasti ada pattern-pattern. Nah kita tinggal apa? Tinggal zoom in nih di daerah-daerah sini nih, kita zoom in ke M30 pasti ada pattern. Kebalikannya kalau misalnya itu downtrend, berarti ketika dia ke atas nih, ini adalah fase dia lagi koreksi. Nah, pokoknya setiap dia ke atas, kalau downtrend itu pasti dikoreksi. Ini pasti ada pattern, kayak gitu. Nah, ini tinggal di zoom in aja. Nah, ini namanya adalah secondary reaction. Atau biasa kita bilang sebagai koreksi bahasa Indonesianya. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Enggak kok. Belum ya, aman ya. Oke, besok dari reversal pattern. Kalau reversal pattern itu dia berarti pembalikan tren. Nah, pembalikan tren itu kalau misalnya dia itu sebelumnya bullish atau uptrend gitu ya. Sorry. Kalau sebelumnya uptrend, dia itu sebenarnya mau kemana? Mau kemana kira-kira? Downtrend. Mau ke downtrend, betul. Nah, kalau misalnya dia downtrend, dia itu mau ke uptrend. Nah, terus berarti yang kita beli yang mana, yang kita jual yang mana? Yang kita long yang mana, yang kita short yang mana? Berarti kita long, berarti kita short. Nah, di sini ini kita bisa lihat nih. Kalau misalnya tadi continuation pattern itu ada di koreksi, kalau yang ini ada di ketika mereka primary. Kondisinya itu ketika di primary, pergerakan utama. Primary. Nah, berarti kalau misalnya uptrend, primary itu ke atas, tujuan utama dia ke atas. Nah, di situ pasti nggak pasti sih, tapi biasanya kalau ada mau trend reversal tuh ada pattern-pattern. Kalau misalnya downtrend, pergerakan utamanya ke bawah, namanya juga downtrend, berarti ke bawahnya lebih banyak daripada ke atasnya. Karena tujuan dia emang ke bawah. Nah, nanti itu kalau misalnya dia mau reverse ke atas, itu pasti di gerakan primary-nya ketika di zoom in ke M30 atau ke 15, pokoknya ke 2 derajat deh. Itu bakal ada yang namanya pattern-pattern, pembalikan. Paham nggak sampai di sini? Wih, ada Mas Hendrik. Halo Mas Hendrik. Oke, suaranya belum ada Mas Hendrik. Sampai sini paham nggak teman-teman? Oke, Mas. Paham ya? Paham ya, Ya. gampang ya? Ya. Oke, ini baru konsep dasar nih. Ada yang nggak ngerti nggak? Karena kalau misalnya di sini belum ngerti, kita nggak bisa lanjut. Ada yang belum ngerti nggak? Halo? Clear Paham, semua? Mas. Paham ya? Paham. Iya. Oke, kalau aku lanjutin ya. Oke. Pertama kita belajar continuation dulu. Nah, pertama itu berarti dari bullish ke bullish. Habis itu yang kanan itu dari bearish ke bearish. Nah, ini kita jual nih berarti nih. Nah, muncul Mas Hendrik, suaranya Mas Hendrik. Muncul. Halo, Nah, ya, ada, aman ya. ya. Oke, sip.
Nah, habis itu nih pertama itu ada namanya bullish flag. Bullish flag. Berarti ini kita harus lihat ya, ini ada bullishnya. Ingat bullish flag. Lawan jenisnya ada bearish flag. Nah, ini diingat nih. Ada depan itu ada namanya sebenarnya. Bearish flag berarti flagnya itu harus ada ketika mereka bearish. Kebalikan dengan bullish flag ketika bullish. Nah, berarti kalau yang ini dia itu harus uptrend. Harus uptrend. Nah, kalau ini harus downtrend. Kalau kita ngomongin uptrend atau downtrend, ini ngomongin time frame besarnya ya. Nah, bullish flag itu berarti kan time frame besarnya ke atas. Berarti dia lagi naik ke atas begini nih. Habis itu koreksi. Kan yang kita tahu tuh koreksi itu kan begini, bisa naik ke atas langsung. Tapi nggak gitu. Bentuk koreksinya itu agak sedikit berproses. Tuh. Nah, kalau kita lihat nih, high, lower high, lower high, lower high. Dia kayak membentuk downtrend. Tapi time frame kecil. Padahal time frame besarnya ke atas. Berarti yang kita ikutin time frame utamanya ya. Makanya dia itu sebenarnya mau lanjut naik ke atas. Nah, tujuannya apa sih chart pattern? Kita bisa mengetahui nih pada dengan chart pattern harganya itu mau kemana, bentoknya mau kemana. Kita bisa tahu. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan major swing low-nya di sini. Pasti ada major swing low, nggak mungkin nggak ada. Nih, sini kita bisa tarik ke sini. Ini adalah area major swing low-nya. Di sini kita bisa tarik untuk penentuan TP-nya gimana. Dari sini ke sini kita kontrol C, habis itu kita kontrol V. Ini pasti dekat-dekat situ pasti ada yang namanya resisten atau critical area nih di sini biasanya gitu. Biasanya itu ada. Oke. Dia bakal match. Nah, nanti kalau misalnya nggak ada gimana ya udah nggak apa-apa ikutin aja untuk poll pertamanya Ctrl C Ctrl V di copy paste. Nah, untuk entry-nya kita menggunakan yang namanya buy on breakout. Kenapa? Karena sifatnya dari chart pattern itu dia akan ada ledakan. Paham ya? Habisnya dia mau tanya nggak? Habisnya dia mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Mas Devi, Mas Hendrik ada yang mau tanya? Aman-aman kok. Oke, lanjut aja ya. Oke. Nah, habis itu di sini itu adalah merupakan batas gagalnya. Kenapa batas gagal? Ya kalau misalnya dia itu koreksinya kejauhan gitu ya. Sampai ke sini udah gagal nih. Jatuhnya bukan bikin flag lagi, mungkin udah downtrend beneran. Oke, ini nggak boleh. Nah, habis itu dia tuh punya kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria pertama itu dia no false break. Jadi untuk stop loss-nya itu tipis aja di sini stop loss. Ketika dia false break, dia otomatis satu pattern ini gagal. Dia gagal membuat pattern. Berarti gak ada pattern sama sekali di situ. Jadi langsung aja buru-buru di stop loss. Kalau misalnya dia closing candle-nya itu di dalam pattern-nya lagi. Habis itu yang kedua, pattern false break. Habis itu dia itu punya batas gagal. Ini yang ini ya. Habis itu yang ketiga, dia no false break, batas gagal. Nah, untuk rasio untuk ukuran Fibonacci-nya itu kurang dari 0,618. Untuk ukuran XAB-nya. Ini ditahan dulu aja karena kita bakal belajar pertemuan berikutnya. Supaya apa nama itu di pertemuan kelima ya. Soalnya ini barengan dengan catatan reversal. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak tanya aku lanjut nih. Ada yang tanya nggak? Aku. Boleh Mas. Uh, ini kadang kan aku udah mulai belajar sedikit dari chart pattern, mungkin ada yang 3 gerakan, ada 5 gerakan kayak gitu. Terus terjadi ABC correction. Berarti di saat A ke B-nya kan udah ada swing low nih di break di B-nya.
di satu sisi dia di B-nya itu ada swing low yang ke break, berarti itu bertanda pola gagal atau ABC-nya yang gagal. Yang penting itu kan kalau misalnya nih kita ngomongin ABC ini sebenarnya di luar konteks ya, cuman nggak apa-apa. Ini misalnya ABC ini begini, ABC itu merupakan corrective wave ya. Ini part dari corrective wave namanya. Nah di sini ABC itu di mana ketika ada koreksi, ketika ada pergerakan primary begini, ini ada umumnya itu ada 3 gerakan, itu A, B, C, dan ini nggak semuanya itu ada selalu ada, nggak semua pattern itu ada. Kita harus lihat dulu dari marketnya dulu, tapi untuk ABC seperti ini. Yang paling pasti begini. Harus membentuk sama yang namanya lower low. Ya kan harus tembus nih, low, lower low, lower low, lower low. Terus kalau misalnya di A itu dia nggak berhasil nembus, malah dia mantul begini gimana? Ya berarti gagal. Dia bakal sideways saja. Paham nggak Mas Hendrik? Oh ya, paham. Nah, sama gini, kalau kita ngomongin ABC itu hati-hati. Kenapa? Karena di sini tuh ada beberapa swing. Ini sebenarnya kalian nggak usah penting, nggak apa-apa ya, karena ini di luar materi. Jadi begini, kalau yang namanya corrective wave ini kita harus tahu rumus formasi. Formasinya itu ada 5-3-5 dan 3-3-5. Ini bisa macam-macam. Tergantung dari marketnya. Kalau kripto sih aku rasa ini sangat nggak bisa nggak reliable ya untuk XAB ini ABC. Karena apa? Karena kripto itu satu volatile, pamendam itu gila banget. Jadi corrective wave itu nggak akan berfungsi kecuali di BTC, Ethereum ataupun BNB. Paham nggak? Nah, itu pun setiap market itu macam-macam. Kalau di forex itu misalnya kayak Euro USD, itu dia pakai 533. 535. Kalau misalnya di apa nama itu? Kalau misalnya di XAUSD itu 335. Nah, ini beda-beda. Ini kita harus belajar lagi nih. Tapi ini sebenarnya nggak masuk ke materi. Cuman secara basic ini ada 5W, 5 swing, 3 swing, 5 swing lagi. Nah, biasanya tuh sih bentuknya kayak flag, habis itu lanjut naik ke atas. Cuman ini kenapa nggak dipentingin? Karena kita udah ada flag. Jadi bodo amat di sini mau berapa, itu nggak masalah. Paham nggak Mas Hendrik? Paham. Aku Paham ya? paham. Ya, Jadi paham. sebenarnya kalau misalnya untuk kalian pakai yang ABC begini, kalian bisa belajar di internet. Tapi menurut aku, kalau kalian ke cryptocurrency, ABC koreksi itu tidak reliable. Khususnya di koin-koin yang jauh dari BTC. Kaca kalau misalnya BTC, ETH sama BNB itu bisa. Tapi menurut aku ya, karena aku kompetisi kemarin diwajibkan pakai ABC ya. Menurut aku tuh nggak efisien. Nggak efisiennya kenapa? Pakai ABC. Satu, nunggunya lama. Yang kedua, kalau kita mau sell, itu kita kontrarian atau lawan tren. Jadi sebenarnya kalau untuk trading biasa pakai ABC itu sangat membutuhkan effort ya untuk kita analisa. Lama banget analisanya. Kita harus hitung formasinya, corrective wave-nya. Menurut aku kelamaan. Jadi mendingan pakai critical area aja atau capetan sekalian. Paham nggak, Mas Hendrik? Paham. ya? Ya, paham. Karena kemarin aku kompetisi disuruhnya pakai ABC itu selama 20 hari. Makanya capek sebenarnya. Cuman ya itu pilihan orang-orang kan. Cuma kalau menurut aku ABC correction itu ilmu yang sangat kompleks. Makanya aku nggak masukkan ke dalam silabus. Dan dari kompleksitas itu dia juga nggak reliable di cryptocurrency. Kalau di forex iya, karena kan asal dari sana. XAUSD iya, kayak gitu. Paham ya? Untuk bullish flag ada yang mau tanya nggak? Untuk bullish flag ada yang mau tanya nggak? No mas, aman-aman. Nggak ada ya? Aman semua ya? Oke. Nah berikutnya ini ada bearish flag. Bearish flag itu begini. Dari bawah, di atas turun ke bawah. Habis itu koreksi itu ke atas. Nah, ini turun ke bawah nih. Set. Di sini kita bisa untuk lihat nih low, higher low lagi ya kan. Padahal dia mau ke bawah. Karena apa? Karena tren utamanya dia ke bawah sebenarnya. Time frame besarnya ke bawah. Nah, di sini tuh ada yang namanya major swing high. Ini bisa kita tandain sebagai batas gagal.
sekaligus untuk polnya. Ctrl C, Ctrl V. TP-nya di bawah. Ada yang mau tanya apa sini? Aman ya? Nah, berikutnya ada namanya bullish pennant. Lawan jenisnya bearish pennant. Bullish pennant itu ingat ya namanya bullish pennant. Ini haram hukumnya kalau time frame kecilnya itu time frame besarnya ke bawah. Ini juga harus ini ke bawah nih, nggak boleh ke atas. Nah, di sini bentuknya itu mirip banget sama bullish flag sebenarnya. Sama-sama lagi naik ke atas, yang membedakan itu hanyalah proses dia koreksi. Koreksi itu sangat singkat. Tuh. Kalau kita liatin codingnya, low, higher, low, high, lower, high. Jadi yang bawah itu naik, yang atas itu turun. Maka dia mengerucut. Nah, ini merupakan pattern pennant. Bentuknya seperti segitiga. Nah, di sini ada major swing low yang kita gunakan untuk batas gagal sekaligus patokan TP. Nih, klik insert, Ctrl C, Ctrl V, gitu. Ini kita TP deh. Ada yang mau tanya apa sini? Aku. Boleh Mas Hendrik. Cara kita mengentry di bullish pennant itu lebih baiknya kita di saat dia break LH atau dia break H. Lebih baik itu kita buy on breakout, wajib. Semua pattern itu harus buy on breakout. Kalau misalnya kita buy on weakness, itu sifatnya agresif entry. Kalau kita ngomongin jenis agresif, ini kemungkinan loss-nya lebih tinggi. Paham nggak? Resiko itu lebih. Berarti akan lebih sering stop loss. Tapi ketika TP itu akan lebih besar daripada yang biasanya. Karena dapatnya lebih rendah. Cuma kalau misalnya aku sarankan gunakanlah buy on breakout. Karena apa? Di sini tuh ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi nih. Misalnya begini. Yang pertama itu no false break. Ini sebagai patokan utama kita nih. Kalau kriteria dia no false break, itu kita stop loss-nya tipis. Stop loss-nya misalnya di sini aja gitu. Kalau misalnya kita buy on weakness di sini nih, habis itu dia begini, malah nyatu begini, malah lama banget, nggak meledak-meledak. Kita nggak tahu kalau itu patternnya gagal. Tapi ketika kita entry-nya buy on breakout, kalau dia nggak breakout, kita nggak entry. Paham nggak? Kita menang posisi, nggak ngambil resiko. Mas ini clear nggak? Paham nggak Mas Hendrik? Aku paham. Paham ya? Tapi kalau SL-nya kita di swing low paling bawah itu boleh di L-nya itu. Permasalahannya begini, nomor 2. Dia itu hanya ada 2 sampai 4 swing di area patternnya. Nah, kalau misalkan lebih dari 4 gimana? Itu akan berubah menjadi pattern lainnya yang efeknya bakal berbeda. Bukan bullish flag, bukan bullish pennant lagi. Efeknya bakal berbeda. Jadi kalau misalnya kita spekulatif entry di sini higher low boleh apa enggak? Boleh, tapi resikonya sangat besar. Kalau misalkan memang cocok dengan kapasitas resiko kalian ya nggak apa-apa juga. Karena di situ juga diajarin di entry di higher low boleh asalkan di swing keempat. Kalau swing ketiga nggak boleh. Susah kan? Nah, itu emang resiko di situ. Nah, untuk apa sih sebenarnya entry yang agresif itu? Dia hanya untuk menangin harga supaya lebih murah aja. Lebih murah beberapa persen, 1-2% lebih murah. Atau mungkin 0,5% kalau di kripto ya. Apalagi 4 jam ke M30 di futuresin. Makanya menurut aku nggak worth it. Jadi lebih baik buy on breakout, stop loss itu di lower high. Kayak gitu. Lower low. Paham nggak Mas Hendrik? Kalau misalkan memang pengen buy on weakness, ya nggak masalah juga. Cuman kalau menurut aku kalau semua pennant kita buy on weakness, win rate kita akan kurang dari 40%. Tapi pas TP pasti 1/2. Masalahnya gini, sebelum kita ke TP kita kuat nggak untuk mempertahankan kita punya teknik entry?
Takutnya kita malah nyalain pattern nih. Aduh, kok patternnya gagal mulu ya gitu. Padahal kita entry-nya terlalu cepat. Nah, karena memang sifatnya itu dia ada 3 nih. Pola ledakan. Ini kunci. Jadi kalau misalnya ledakan, ini kita ngambil advantage dari breakout-nya aja. Kalau misalnya dia nggak breakout, kita nggak entry. Jadi kita nggak ada resiko. Kita nggak loss deh. Tungguin aja sampai dia breakout kayak gitu. Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Ada yang mau tanya nggak? Breakout tunggu retest apalah breakout langsung buy, Mas? Sebenarnya lebih baik langsung buy. Karena takutnya nggak retest. Kan meledak dia. Kayak gitu. Paham Pas nggak? oh ya ya ya. Mau retest juga boleh. Tapi kalau misal tapi ya sering nggak kejemput sering. Oke? Paham ya? Mas Ardiansyah paham? Mas Hendrik, Mas Devi, Mas Daud? Aman-aman, Mas. Oke, good. Nah, ini 2/4 swing. Lihat nih, kalau 2/4 swing itu cara ngitungnya gimana sih? Ini yang deket-deket aja yang kena. 1, 2, 3, 4. Kalau tengah-tengahnya itu ada swing-swing kecil gitu ya. Yang tengahnya nih. Ini gak usah dihitung. Oke, gak usah dianggap sebagai swing. Pokoknya patokannya cuma satu. Dia mendekati pattern, kesentuh di patternnya, habis itu ada swing low atau swing high, itu yang kita hajar. Paham ya? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke, berikutnya itu ada bearish pennant. Nah, bearish pennant itu dia begini. Naik ke atas. Low, higher low. High, lower high. Nah, di sini tuh ada major swing high. Ini sebagai patokan untuk kita TP. Nih, gini. Coba bedanya apa bullish pennant sama bearish pennant, aku mau tahu. Bedanya apa? Kira-kira bedanya apa? Bullish pennant, bearish pennant. Kalau bullish pennant itu uptrend, kalau bearish pennant itu Nah, downtrend. betul. Memang cuma itu doang bedanya. Benar-benar cuma satu. Kalau kalian ngelihat dari bentuknya segitiga udah pasti salah. Tadi yang kalian bakal gagal terus. Tapi kalau misalnya kalian ngelihat dari sebuah trennya, kalau bullish itu dia berarti dari bawah naik ke atas gitu ya, lagi bullish gitu ya, tren besarnya. Tujuan itu makin ke atas. Kalau misalnya dia itu dari atas turun ke bawah, tujuannya makin ke bawah. Paham ya? Untuk bentuknya sama persis. Swingnya juga sama persis. Clear? Aman ya? Oke. Kita masuk ke triangle pattern. Ascending triangle. Lawan jenisnya ada descending triangle. Nah, ini dua itu sama-sama bentuk triangle pattern. Triangle itu segitiga siku-siku. Kalau ascending itu siku-sikunya ngadepnya ke atas. Nah, ini begini. Set. Sedangkan kalau descending itu siku-sikunya ke bawah. Set. Nah, ini dia siku-siku itu tiduran. Sama-sama segitiga siku-siku, cuma beda bentuknya aja. Nah, kalau ascending triangle itu dia bentuknya kayak gini. Nah, cari pertama adalah yang bagian sini. High, 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 high. Atau bisa kita bilang sebagai ketahan sama apa? Resistance. Sedangkan bawahnya dia naik ke atas. Nah, oleh sebab itu, kita bisa untuk menggunakan TP-nya itu dari sini ke sini. Nah, ini bedanya triangle sama pennant. Kalau triangle itu dia cuma dari segitiga terluarnya doang. Kalau pennant itu dari sini, dari bawah. Hasilnya bakal beda. Oke? Paham nggak? Ada yang tanya?
Mas Evi, Mas Hendrik, Mas Adiasyah, Mas Daud, ada yang tanya? Aman bro. Coba, kenapa nggak kayak gini? Karena bentuknya sama-sama triangle pattern juga, ascending triangle. Beda kok TP-nya lebih besar. Kenapa nggak kayak gitu? Syaratnya kan harus higher. Nah, itu bener banget. Syarat cuma satu, ini ketahan. Itu kuncinya. Sedangkan kalau kita lihat nih, ini ketahan nggak? Dia ketembus. Makanya nggak valid swing yang di situ. Bukan nggak valid sih, nggak termasuk dalam pattern. Paham ya? Dan cuma itu doang alasannya. Oke? Paham ya? Mas Daud ya, aman ya? Oke. Mas. Sekarang kita lanjutnya descending. Nah, itu kebalikannya. Ketahan sama low. Ketahan sama support, setuju nggak? Iya. Nah, di sini tuh kalau kita lihat dia menurun ke bawah. Nah, situ untuk TP-nya dari sini ke sini aja. Ctrl C, Ctrl V. Sampai paste. Tujuannya itu dia mau makin ke bawah. Ada yang mau tanya apa sini? Paham ya? Nah, Paham, kita Mas. masuk ke oke, good. Ini kita masuk ke apa nama itu chart pattern paling susah, chart pattern paling kompleks. Nah, hati-hati. Kenapa? Karena ini aku taruh di tengah. Dia nggak matok ke uptrend ataupun downtrend. Ini sebabnya dia sangat kompleks. Kenapa kompleks? Satu, bentuknya persis kayak penan. Kalian nggak akan pernah bisa bedain. Kecuali kalian tahu yang namanya sifatnya dia. Yang pertama itu 50-50. Berarti kalau kalian melihat penan, ada ancaman kalau itu 50-50. Kena symmetrical triangle. Symmetrical triangle itu dia nggak mandang tren. Jadi nggak mandang tren sama sekali. Misalkan nih, dia itu uptrend. Kan kita anggapnya, wah ya berarti harusnya continue dong. Uptrend ke uptrend dong. Betul nggak? Tapi sangat wajar kalau dia breakout ke bawah. Kenapa sangat wajar? Karena yang membedakan, ini kebalikan juga ya, kalau dari uptrend, dari downtrend, tiba-tiba breakout ke atas itu juga wajar banget. Juga wajar banget ya. Nah kalau misalnya, gimana cara bedanya? Dia itu bakal breakout ke atas atau breakout ke bawah. Yang pertama, kalau misalkan dia itu lebih dari 4 swing, itu dia merupakan simetrikal. Tapi kalau misalnya kurang dari 4, itu dia sebenarnya penan biasa. 2-4 itu baru penan. Nah, kalau kalian ketemu penan, misalnya bullish penan, tapi lebih dari 4 swing, hati-hati, dia bisa breakout ke bawah. Paham nggak sampai sini? Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Mas Devi, Mas Adiansyah, Mas Hendrik, Mas Daud? Enggak. Paham ya? Habisnya yang keempat. Semua chart pattern kan nggak boleh fast break ya. Kalau fast break gagal ya. Benar nggak? Halo, suaraku aman nggak? Aman. Coba bentar ya, aku di share dulu, share ulang. Nah, wait ya. Ini zoomnya ngebug sebentar. Nah, muncul ya. Nah, semua catatan itu kan nggak boleh fast break kecuali simetrikal. Simetrikal itu boleh fast break dan dia rawan fast break.
Nah, terus gimana cara antisipasi kita supaya gak kena false break? Yang pertama begini. Kita bisa tarik garis tengahnya. Misalkan segitiganya itu masih di segitiga area bagian luar nih, masih lebar gitu ya. Ini area-area bahaya, rawan. Sedangkan kalau misalnya dia udah mulai mengerucut, apalagi udah di ujung, itu dia aman. Kalau misalnya di sini tiba-tiba dia breakout gitu ya, jangan diambil duluan. Karena sering sekali terjadi kayak gini. Breakout atas, balik, jebol bawah. Ada kebalikannya, breakout bawah, balik, jebol atas. Sering banget. Oke? Ada yang mau tanya apa sini? Halo, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Untuk kita tahu buy and stop loss-nya itu di mana ya? Nah, jadi begini. Kalau misalnya dia breakout ke atas, kita otomatis buy on breakout. Stop loss-nya ketika dibalik ke trend line-nya. Ke pattern-nya. Habis itu sih kita bisa sell on breakout. Stop loss-nya sama. Di sini nggak bisa agresif entry. Satu-satunya pattern yang nggak bisa di agresif entry itu cuman symmetrical triangle. Paham nggak? Paham nggak Mas Hendrik? Oke. Clear ya di sini ya? Aman ya? Kayak gitu. Oke, nggak ada yang mau tanya ya? Kalau mau tanya aku langsung ke market. Ada yang mau tanya nggak? No, Mas. Oke. Satu lagi. Semua triangle pattern dapat terjadi di sideways. Jadi semua triangle pattern itu bisa di sideways. Nah, kalau misalnya triangle itu sideways, yang bisa ada pattern itu cuman pattern-pattern ini doang ya guys. Ascending, descending, sama symmetrical. Kalau pennant bisa nggak pennant kira-kira? Pennant bisa nggak ada di sideways? Bisa nggak Nggak bisa. kira-kira? Nggak bisa, Nggak bisa. karena ada depannya nih bullish, bearish, ya nggak? Nggak bisa. Dan pennant itu bukan segitiga, tapi pennant. Yang namanya triangle itu ada triangle di belakangnya. Ascending triangle, descending triangle, symmetrical triangle. Paham ya? Clear ya teman-teman ya? Nih, ya oke kita langsung ke market aja deh. Nah, ini aku kasih contoh. Gold. Boleh, Pak Ego juga bisa. Sorry. Tapi kalau gold itu nggak semua pattern ada, nggak apa-apa ya? Oh nggak? Nggak apa-apa. Ini coba kita cek gold ya. Gold itu dia cuma gini. Gold itu sebenarnya punya banyak kriteria. Kayak dia itu nggak bisa descending triangle, falling wedge dia nggak bisa. Kayak gitu-gitu. Coba nggak apa-apa, kita cek dulu aja ya. Nih. Misalnya begini. Kan ya. Cuman basically begini. Kita lihat deh. Kita misalkan nih, gue mau belajar ngecek pattern downtrend. Ya udah kita clusterin aja. Pattern downtrend. Segini downtrend, setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Mau tarik downtrend, udah benar nih pokoknya pasti. Nah kita ke M30. Nah cari nih, coba bentar ya. Ini H4-nya aku screenshotin dulu. Ini kan area downtrend. Area downtrend. Gitu kan? Nah kita copy paste dulu sebentar. Habis itu kita ke M30. Tuh, kita cek deh.
Wait ya, kita cek dulu ada nggak tuh turun ke bawah, nggak ada. Cek pelan-pelan. Belum ada. Nah ini nih. Descending. Triangle, betul nggak? Betul nggak nih teman-teman? Ya nggak? Tuh. Jadi tarik aja nih dari sini ke sini. Set. Ctrl C, Ctrl V. Tuh ya. Pas kan? Pas banget nih. Nah semua pattern tuh kayak gini. Pasti dia itu pas. Bisa kita cek lagi. Ini kita bisa bilang sebagai bearish flag. Nah TP-nya di mana? Ya dari sini juga apa-apa. Tuh. Kita warna biru. Ctrl C, Ctrl V. Tuh pas lagi ya. Ya lebih dikit lah. Tuh. Habis itu cek lagi nih. Ada nggak pattern-pattern? Nih. Ini descending yang gagal. Karena dia false break ke bawah. Tuh false break ke bawah, naik ke bawah atas, turun ke bawah. Ini berarti gagal. Buang. Geser lagi. Turun. Cari pelan-pelan. Ada nggak di sini nih? Penan bukan nih, bukan penan dia. Geser. Set. Nih. Ini aneh nih bentuknya, bukan. Nih bearish flag. Ini koreksi biasa sih, nggak ada swingnya ya. Berarti bukan flag. Lanjut, turun ke bawah. Set. Di sini juga nggak ada. Aman semua. Ini juga nggak ada tuh. Kalau gold itu dikit ya pattern-patternnya ya. Jadi kayak gitu. Paham nggak? Ini untuk gold. Coba kita ke XRP atau nggak ke koin-koin lain. Nih, emang kalau gold itu patternnya nggak banyak karena dia lebih menggunakan critical area, Fibonacci, sama ya tadi tuh corrective wave tuh banyak di sini. Saya kita pakai XRP USDT deh. Nah, XRP itu salah satu koin dengan yang paling nurut ya sama capetan ya. Jadi dia itu nurut banget sama nama capetan. Misalnya, sorry, ini aku remove drawing dulu. Misalnya kita mau ngecek pattern-pattern downtrend deh. Ya udah, gue mau ngambil dari area downtrendnya. Misalnya dari sini sampai ke sini. Bener nggak nih downtrend? Setuju nggak nih downtrend? Guys, Setuju. setuju ya. Nah, besok kita ke 1 jam. Misalnya kita screenshot dulu. Mau cari uptrend juga sama ya, kayak gitu juga ya. Jam 30. Ya, hati-hati gini nih, aku kalau backtest kayak gini caranya. Nih. Tuh. Nah, ini sebenarnya ada false break sekali ya. Makanya dia nggak ideal. Dia tetap dari sini ke sini. Saya Ctrl V. Tuh, nge-weak doang. Ini hoki nih kalau kita TP. Ini bisa kita bilang sebagai bearish flag gagal. Bearish flag gagal. Gak ideal ya. Ini gagal kayak gini. Nah, kita bisa cek lagi nih. Ada nggak nih? Nah, sebenarnya bearish flag yang benar itu malah yang ini nih. Ini naik. Ctrl C, Ctrl V. Tuh. Cuman kepanjangan ya, karena kan batas gagal di sini. Oke, berarti gagal juga. Cuman dia flagnya ke bawah. Nggak apa-apa. Berarti flagnya itu masih gagal. Oke, kita sabarin dulu aja. Cek dulu ada nggak pattern-pattern di sini. Set. Nah, ini ada nih. Ini bearish penan kan?
Bener nggak nih beres pattern? Tuh. Halo, guys, bener nggak? Suaraku ada nggak sih, guys? Ada. Ada ya? Ada. Betul. Tuh. Ya nggak sedikit, oke lah. Oke, cari lagi. Double top bukan nih, bukan. On downturn nggak bisa double top. Bisa naik lagi. Ini nggak ada apa-apa, belum ada apa-apa. Ini baru nih bearish. Flag. V, Ctrl V. TP-nya di mana? Wajar swing high. Set, Ctrl C, Ctrl V lagi. Tuh, lanjut bahkan ya. Oke. Ini ascending gagal nih. Kenapa nih ascending gagal? Karena trennya downtrend. Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Tren majornya. Majornya itu downtrend guys. Tadi udah pas lihat kan di time frame H4 kan? H4 itu downtrend. Downtrend ada ascending triangle ya, pasti salah. Ini pentingnya pengenalan tren ya, harus tahu dulu trennya apa. Nih biar dia pump begini juga nggak ada artinya sebenarnya. Biarin aja. Ini nggak ada pattern apa-apa. Ini bearish flag lagi. Ya kan? Dari sini ke sini. Turun ke bawah, pas tuh. Naik lagi. Ada nggak di sini nih? Nggak ada apa-apa kayaknya. Nah, ya pokoknya seperti itu guys. Ini aku screenshot dulu ya. Mana nih? Dari atas nih bearish flag gagal. Kita screenshot. Karena false break. Nah, ini enak nih. Kita dapat contoh yang gagal, dapat contoh yang benar. Biasanya aku jarang dapat contoh yang gagal. Ini bearish pennant. Ya kan? Nah, warna merah. Nah, copy. Di situ geser ke kanan. Nih bearish flag. Nah, tuh. Ini juga bearish flag. Salah ya. Nanti aku lihat dulu sebentar. Delete. Kita copy, kita paste. Nah, habis ini ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya? Mas Daud, Mas Devi, Mas Adiansyah, Mas Hendrik. Aman bro. Aman. Mas Devi, Mas Hendrik. Aman mas. Mas Hendrik. Mas Adiansyah. Halo, suaraku ada nggak? Mas Adiansyah, Mas Hendrik. Oh, nggak ada Aman? pertanyaan. Nggak ada aman semua ya? Aman. Itu semua lihat nih, harus lihat time frame-nya dulu. Time frame 4 jamnya kayak apa? Time frame 4 jamnya downtrend, ada ascending triangle lah, atau apalah, pasti gagal ya. Paham nggak? Misalnya kalian mau belajar uptrend ya, tarik aja nih udah uptrend nih. Di sini pasti ada pattern-pattern uptrend. Percaya sama aku, di sini pasti ada pattern. Paham? Oke. Oke, sip. Kalau gitu, kalau nggak ada yang mau tanya, pasti dulu. Ntar kita bikin PR dulu ya, sebentar ya. Kita bikin PR dulu sebentar. PR-nya begini. Cari 7 pattern yang udah jadi. Ini gampang. Continuation ya.
Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu trennya apa? Berarti di major time frame. Habis itu patternnya apa? Di minor time frame. Nah, ini major dan minor ini harus sinkron ya, harus nyambung. Kayak tadi tuh. Misalnya di downtrend, tiba-tiba ada ascending triangle, tuh nggak nyambung. Makanya gagal. Oke. Nah, habis itu yang ketiga, jangan lupa cara TP-nya. Menggunakan teori. Ada yang bertanya apa sini? Ada yang bertanya teman-teman? Clear kok. Clear ya, Mas Clear. Ardiansyah, Mas Hendrik juga clear ya, Mas Daud. Ya, clear. Oke, Mas Hendrik, Mas Ardiansyah, Paham. paham ya? Oke, kalau gitu apa sih dulu? Indo semua materinya. Nanti kalian jangan lupa untuk kerjain PR-nya. Semua materi kita bakal dikirim sama admin ya. Oke? Oke, Bang. Nah, sama begini. Nanti di pertemuan kelima itu kalian bakal dapat my quiz. Itu digunakan untuk supaya kalian bisa dapat akses ke grup alumni. Jadi nanti kuisnya itu akan ada sekitar 20 soal. 20 soal yang dibutuhkan hanya 12 nomor. Jadi 12 nomor itu harus benar. Kalian bisa buka catatan kalian. Kalau misalnya masih salah, masih kayak belum lulus, kalian boleh ngulang beberapa kali. Tapi di situ nggak ada kunci jawabannya. Jadi kalian nggak bakal tahu kalian salah di mana. Nah, masalahnya adalah objektifnya kalian hanya butuh 12 soal aja untuk benar supaya dapat ke grup alumni. Paham nggak? Oke. Paham. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan itu tuh yang paling sering masuk ke grup alumni, yang sering didiskusikan lah. Nah, kalau pertanyaan tersebut kalian nggak ngerti, ya berarti ntar kalian bisa buka lagi catatannya atau mungkin bertanya sama aku, ntar pasti aku jawab. Oke? Paham ya? Oke. Sip, kalau gitu thank you banget semuanya untuk hari ini. Thank you udah datang, thank you kalau misalnya ada apa-apa langsung kabarin aku aja. Kabarin di Telegram, tag langsung aja belajar teknikalnya, nanti aku bakal balas. Oke? Oke. Oke, Sip. Apa kenapa Mas Evi? Aman ya? Aman. Oke, kalau gitu thank you banget ya semua ya. Bye bye guys. Yuk. Bye-bye. Thank you, Bye-bye.